Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami kelas SI 19B kelompok 11 mendapati tugas DMDW yang diampu oleh Bapak Imam Tahyudin untuk membahas seputar algoritma FPGROW pada bagian awal atau pengantarnya saja. Namun sebelumnya perkenankan saya Satria Dwi Pangestu NIM 19SA2056 menjadi moderator pada hari ini dan saya bersama beberapa teman saya yaitu ada Melida Ratna dengan NIM 19SA2063, ada Ayu Febriani dengan NIM 19SA2075, ada Putri Johar dengan NIM 19SA2078. Next. Presentasi hari ini adalah hasil daripada diskusi kami dan submateri yang akan disampaikan sebagai berikut. Yang pertama ada pengertian algoritma FPGROW, yang kedua ada metode FPGROW, yang ketiga penerapan atau contoh penerapan FPGROW, yang keempat contoh soal. Next. Sebagai pembuka, sedikit saya berargumentasi bahwa algoritma FPGROW merupakan pengembangan daripada algoritma a priori yang dimana teman-teman semua bisa pahami pada materi-materi sebelumnya. Dan secara detail, algoritma frequent pattern grow adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul atau frequent item set dalam sebuah kumpulan data. Untuk submateri lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Melida, dipersilahkan. Ya, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tahapan dari metode FPGROW. Metode FPGROW ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap pembangkitan conditional pattern base, yang kedua tahap pembangkitan conditional FP3, dan yang ketiga adalah tahap pencarian frequent item set apabila conditional FP3 merupakan lintas tunggal atau single path. Nah, di sini adalah penjabaran dari tahapan yang sudah disebutkan sebelumnya. Pada tahap pertama, yaitu ada tahap pembangkitan conditional pattern base, di mana subdata yang berisi pattern path atau lintasan awal dan suffix pattern atau pola akhiran. Pembangkitan conditional pattern base ini didapatkan melalui FP3 yang telah dibangun sebelumnya. Kemudian pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pembangkitan conditional FP3. Pada tahap ini, support count dari setiap item pada setiap conditional pattern base dijumlahkan. Lalu setiap item yang memiliki jumlah support count lebih besar atau sama dengan minimum support count akan dibangkitkan dengan conditional FP3. Kemudian pada tahap yang terakhir, yaitu tahap pencarian frequent item set, yaitu apabila conditional FP3 merupakan lintasan tunggal atau single path, maka didapatkan frequent item set dengan melakukan kombinasi item untuk setiap conditional item tree. Jika bukan lintasan tunggal, maka dilakukan pembangkitan FPGROW secara rekursif atau proses pemanggilan dirinya sendiri. Baik, terima kasih atas penjabarannya. Kemudian ketika teman-teman sudah mengerti dasar daripada algoritma FPGROW, di sini kami akan memberikan contoh agar teman-teman semua bisa lebih memahami penerapannya.
Next. Saya mengambil contoh sebuah minimarket Amikom yang telah mendukung teknologi berbasis internet, yang kemudian kami terapkan algoritma FP Grow dengan tujuan mengetahui transaksi penjualan di toko Amikom. Lalu lanjut ke penghitungan akan dijabarkan oleh rekan saya yaitu Mbak Ayu. Silahkan. Ya, selanjutnya ada penghitungan manual pada FP Grow. Yang pertama yaitu menyiapkan tabel dataset. Yang kedua, pencarian item set. Yang ketiga, dataset diurutkan berdasarkan priority. Yang keempat, pembuatan FP3 berdasarkan item yang diurutkan. Yang kelima, ada pembangkitan conditional pattern base. Selanjutnya, yang keenam, ada pembangkitan kondisional FP3. Yang ketujuh, ada pencarian frequent pattern. Yang kedelapan, ada mencari nilai support. Yang kesembilan, mencari nilai confident. Dan yang terakhir yaitu tabel strong association rule. Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka ditemukan yang pertama, data item yang sering dibeli oleh pelanggan. Yang kedua, hasil interpretasinya. Dari perhitungan yang telah dilakukan, maka ada 3 item yang sering dibeli oleh pelanggan diantaranya yaitu yang pertama telur, yang paling sering dibeli. Yang kedua roti, yang paling sering dibeli setelah telur. Yang ketiga ada minyak, yang paling sering dibeli setelah telur dan roti. Salah satu contoh hasil interpretasinya yaitu jika membeli telur, maka membeli roti dengan nilai supportnya menunjukkan hasil 20%. Dan nilai confidence-nya yaitu 60%, berarti banyaknya roti dibeli bersamaan dengan telur. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Putri. Silahkan. Kemudian di sini ada latihan soal. Di sini ada 3 soal. Untuk soal yang pertama, algoritma FP Growth merupakan pengembangan dari algoritma a priori. Coba sebutkan minimal 3 perbedaan algoritma FP Growth dan algoritma a priori. Nomor 2, dalam pembuatan algoritma FP Growth, tahapan apa saja yang harus dilakukan? Dan untuk nomor 3, perhatikan tabel dataset berikut. Berapakah confident untuk item 1, 2, dan 5? Ini merupakan tabel dataset untuk soal nomor 3. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kesimpulannya bahwa algoritma FP Grow salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul atau frequent item set dalam sekumpulan data, sehingga sangat berguna. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.